Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel ini. Oke, kita hari ini akan berbincang-bincang, mungkin agak panjang juga ya pembahasannya, dari sang maestro kita, Kang Denny Maestro. Batman. Maestro apa nih? Maestro masak. Maestro Master chef. masak. Oke, Guys. kita sekarang curi ilmu-ilmu dari Kang Denny Batman. Waduh, Setuju? Bukan curi ilmu ya, nggak ada ilmunya, ada sih, tapi lebih ke berbagi pengalaman, sharingnya. Berbagi pengalaman. Ilmunya cuma segitu-gitunya guys. Jadi kita sharing aja ya, siapa tahu bermanfaat. Kalau nanti ada yang kurang, kita mohon maaf, boleh ditambah-tambahin di kolom komentar. Begitu. Betul sekali. Oke, apa yang mau kita obrolkan nih? Untuk menjadi seorang fotografer komersil ya, terutamanya itu persiapannya itu mulai dari apa nih? Persiapannya Ya, persiapannya mulai ya seperti contoh harus mempunyai kamera, itu udah penting ya, udah pasti. dan yang lainnya itu bisa dijelaskan tidak? Nah, yang paling awal sebelum ke gear itu persiapan yang paling penting adalah niat yang baik, bro. Karena apa? Ada beberapa fotografer yang dia tuh cuman ikut-ikutan sama teman-temannya. Ikut-ikutan lihat temennya kerja motret, terus dia lihat, terus dia terbayang, waduh enak kayaknya fotografer nih. Kerjanya nggak banyak, ringan, duitnya ada, lumayan lagi. Nah itu kan Eta ketinggalin nasinya sebenarnya namanya. dilihat dari luar ya, Ah. lihat dari luar seperti itu. Jujur aja, saya juga dulu begitu. Oh, kayaknya enak nih, udah hobinya tersalurkan gitu ya kalau saya. Tapi kan ada beberapa orang yang motret itu dia tuh ingin motret itu karena terbawa sama teman-temannya. Jadi awalnya dia nggak punya niat sama sekali. Iya, betul. Dan itu kurang bagus. Karena apa? Setelah terbawa, setelah dia betul-betul dia mempersiapkan, ketika dia kerjakan ternyata itu bukan bidang pekerjaan yang dia sukai ternyata. Bukan bidangnya, gitu Ya. kan. Mungkin dia itu desainer sebetulnya, tapi harus ngambil gambar di lapangan. Sementara seperti itu ya. namanya lapangan itu kan ya kita tahu ya. Ya. Lapangan itu tempat wedding, tempat dokumentasi, tempat apa itu buat kita adalah medan perang, bro. Wow. Artinya bukan kita bawa senjata, bawa gear ya. Bawa gear. Tapi maksudnya medan perang itu kita harus banyak berimprovisasi di situ. Ya, betul. Harus pinter juga, harus lihat situasi lingkungan, kondisinya seperti apa. Biarpun tempat itu pernah kita melaksanakan tugas di situ. Ya, betul. Gedung yang sama gitu kan, tapi klien yang berbeda. Betul. Nah, itu tetap gedung yang sama, pelaminan posisinya tetap begitu, tapi tetap dengan klien yang berbeda, maka situasinya pun berbeda. Betul sekali. Keluarganya juga berbeda, Ya. ya, lingkungannya berbeda gitu, orang-orangnya berbeda. Jadi improvisasinya juga berbeda. Nah, sekarang persiapannya untuk menjadi seorang fotografer komersil ya. Kita Ya. mau ke bisnis nih Ke ceritanya bisnis ya. Yang pertama tadi udah niat dulu, terus kita harus menyukai dulu. Dan itu tidak terikat bakat ya. Iya. Ada ini berbakat motret, sebetulnya tidak, itu tenis. Jadi bisa dilatih. Nah, jadi kalau kita suka, kita berlatih, terus baru ke alat-alat. Berlatih artinya apa? Kita bisa beli kamera apa saja. Ya, yang penting DSLR ya kalau pengen mengarah ke profesional. DSLR. Boleh kita pinjam, Ya. saya pinjam punya siapa ya, punya kakak yang Ya. boleh kita sewa gitu, tapi lebih baik memang punya sendiri biar bisa nguliknya lebih dalam. Lebih dalam ya. Gitu. Lebih memahami lah gitu, yang Nah, lebih itu- cepat juga. Itu baru awal ya. Niat, suka, berlatih. Wah, Belum ke bisnis, masih jauh. masih jauh, guys. Nanjak keneh. Nanya kan. Bukan nakut-nakutin ya, ini pengalaman kita kan. Iya, betul sih. Kang Angga dulu dari mulai suka motret terus dibayar, Ya, itu proses. Saya juga dulu, saya lebih lama, kurang lebih 3 tahun saya motret. Tapi bukannya nggak dibayar, saya nggak mau jual dulu. Oh, kenapa? Nggak, tapi waktu itu saya emang ada pekerjaan lain, Oh. bukan motret. Oh iya. Jadinya pas mau melangkah ke motret itu saya motret gitu iya, aja. Iya. Nah, akhirnya memberanikan diri ikut ke yang lebih senior, ikut ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik itu gitu. ketua KPBS, Komunitas Fotografer Bandung Selatan. Bandung Selatan ya. Nah, ikut dulu, terus motret
Pak Topik bilang, Bet ini kamu sudah bagus nih hasilnya, sudah ada lihat, sudah kelihatan stylenya ya. Untuk di batas wedding kayak gitu memakai memakai lighting. Kenapa nggak beranikan saja jualan? Oh saya belum berani Pak, saya bilang gitu. Jadinya tetap aja motret itu sebagai hobi dulu, coba dulu. Jadi itu belajarnya agak lama, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Itu Persiapan bisnis. Pengalaman dari apa yang Rio ya. Betul Betul Rio ya. Jadi jangan sesekali kalian berasumsi bahwa motret itu mudah dan cepat dapat duit gitu. Ya. Padahal itu sangat di luar dugaan kita. Sangat di luar dugaan karena dari belajarnya juga dari Kang Denny Batman tadi ceritakan itu selama 3 tahun dan itu belum melangkah ke bisnis itu. Belum bisnis. Nah, kita dengarkan lagi. Lanjut lagi. Jadi itu pengalaman saya pribadi yang 3 tahun belum motret itu ya. Kalau mungkin yang lain kan sekarang yang anak-anak milenial sekarang bisa lebih cepat harusnya karena apa? Ada internet, ada YouTube, bisa belajar tutorial, semua tutorial sampai tutorial motret dari yang betul-betul dasar sampai menengah sampai bahkan sampai profesional, berbagai macam gear semuanya ada. Bener sih. Tinggal dibuka, kita nonton, kita praktekkan saja. Tapi yang paling penting bukan masalah alatnya. Karena alat itu kalau saya sih alat tuh datang dan pergi, pakai, jual. Bukan karena bosan, mungkin upgrade atau apa ya. Sampai akhirnya saya memutuskan dari beberapa tahun ke belakang kalau bisa sekarang nggak usah ganti ya, tapi nambah. Maksudnya nambah tuh biar kamera yang kita pakai tuh nggak terlalu capek, ada rotasinya ya. Betul. Pakai yang ini, pakai lagi yang lain, jadinya pemakaiannya itu jadi sedikit terkurangi lah kan dengan bertambahnya gear itu. Jadi kinerjanya pun bisa istirahat dulu, kameranya pakai yang lain kayak gitu. Nah, selang-seling ya. Soalnya kan nanti bertambah. Saya dulu motret, justru dulu video dulu, kemudian motret. Nah sekarang video pakai alat foto, pakai kamera DSLR. Nah jadinya si kamera itu betul-betul kerjanya agak lumayan juga terporsir gitu kan. Nah tadi saya bilang bahwa bukan hanya alat saja, tapi kita juga harus gali juga ilmunya tentang bagaimana cara berbisnisnya. Kalau alat kan tinggal review, tapi bagaimana cara berbisnisnya itu betul-betul bervariasi. Cara berbisnis Kang Angga ya selaras fotografi sama saya atau sama yang lain atau siapapun itu, mereka berbeda sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Betul. Nah kalau misalkan ini, kalau Kang Angga sekarang udah sesukses ini ya, berarti cara berbisnisnya sudah bagus. Amin. Bagi-bagi job dong. Iya. Berarti sudah bagus berbisnisnya. Jalankan seperti itu dan tingkatkan. Soalnya apa? Kita kan biasa kan ketemu dengan banyak orang. Nah benar. Klien yang kita hadapi, yang datang ke kita atau yang kita datangi, mereka berbeda-beda. Jarang sih. Ya satu klien berapa kali nikah. Nah, ada sih, tapi jarang. Tapi ya. jarang. Jarang tapi sekali. Can manggih sih salila itu. Belum ya? Saya mah pernah. Jarang. Yang jelas selalu berbeda-beda. Baik itu klien wedding, klien buat foto produk, klien foto produk mungkin bisa berkali-kali ya. Nah, bisa berkali-kali. Misalkan company profile gitu. Terutama wedding itu pasti ganti. Nah, bagaimana cara menghadapi berbagai macam orang itu? Nah, kita juga harus belajar di situ. Kenapa? Jujur aja, ada fotografer yang tidak disukai klien setelah ketemu. Ada juga klien yang juga tidak disukai oleh fotografer pas ketemu. Tapi karena kita jasa, mau itu bagaimanapun kondisinya klien itu, kita harus suka. Padahal dalam hati, saya nggak suka klien ini. Tapi kan mau profesional ya. Iya betul juga. Suka tuh banyak faktor ya, banyak faktor mungkin bener. judes atau gimana. Tapi dia klien dan klien adalah raja. Betul. Tapi fotografer tidak boleh tidak disukai sama klien, harus disukai. Tapi bagaimana caranya gitu? Tapi tadi gimana? Yang mana? Yang klien? Klien terus orang kemana? Maksudnya gini. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kalian itu suka atau tidak sama kita, tapi kita dari apanya, segi apanya nih? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kita berusaha agar disukai sama klien. Mungkin klien itu tidak menyukai fotografer, ada namanya manusia kan. Iya sih. Jadi kenapa? Misalnya gini,
dia udah menghubungi beberapa fotografer yang A, B, C, misalnya ada 3, menghubungi 3. Mungkin di belakang dia ngobrol si pasangan calon pengantin ini. Iya. Mas, katanya si cewek ini saya nggak suka sama fotografer yang pertama misalkan. Terus fotografer yang kedua juga saya kurang suka, tapi yang pertama saya nggak suka banget. Yang ketiga oke deh yang C. Nah, kenapa? Misalkan karena yang pertama itu dia terlalu, bukan masalah harga mahalnya, tapi orangnya ngobrolnya tuh terlalu gimana ya, kaku misalkan. Penyampaiannya. Terus yang kedua justru dia terlalu berlebih-lebihan gitu kan. Seolah-olah dia nggak mau kehilangan klien gitu. Tapi yang ketiga nyantai, apa yang dibutuhkan oleh klien. Nah, berarti kita tuh harus bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh klien. Nah gitu. Jadi saya nggak merasa saya disukai sama klien. Mungkin ada beberapa klien yang tidak suka sama saya. Tapi bagaimana caranya bersama dengan waktu, kita ngobrol berapa kali ketemu sampai dia tuh harus suka sama saya. Suka artinya senang bekerja sama dengan kita. Nah seperti itu. Itu kan beberapa kali ya. Ada tips gitu nggak? Satu kali ketemu tapi udah apa ya? Ada chemistry lah gitu. Ada tips triknya nggak? Tips triknya sih nggak ada ya, karena belum ketemu kita nggak tahu kayak gimana. Bukan dalam pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama. Oh itu yang penting ngobrol ya. Ngobrol dulu ya. Jadi jangan langsung ke saya fotografer, apa yang harus saya foto, nggak langsung begitu. Kapan pernikahannya? Bisa bayar DP dulu? Tuh, nggak gitu juga ya. Maaf DP-nya harus 75%, karena nggak gitu. Jadi ngobrol dulu, hai apa kabar, terus lah ya, namanya siapa ya, namanya kita. Kalau saya suka kepoin dulu mereka kapan ketemu, dan itu paling mereka sukai. Nah ini kok bisa, kalian bisa ini, padahal jauh loh, ini di Garut, ini di mana, ini di Bandung, kok bisa ketemu di mana? Oh di kerjaan, kok bisa ya? Itu naksirnya gimana? Siapa yang naksir duluan? Itu ngobrolnya seperti itu. Karena apa yang mereka kan bareng-bareng nih pacaran ya, calon pengantin, pasti mereka suka. Mereka suka kalau misalnya kita ngobrolin hubungan mereka gitu kan. Terus kita sedikit kasih kita memuji lah. Wah ini pasangan yang cocok, ini harus jadi, nikahnya nih kapan nih kira-kira. Otomatis kan dia bilang, ini rencana kita mau 3 bulan mendatang nih. Wah ini harus cepet-cepet nih, soalnya ini udah cocok banget nih, nanti keburu di 4 orang tuh gimana. Jadinya saya bercanda gitu sama si klien gitu. Ada candaan juga jadinya, tapi garing ya. Tapi ada juga klien yang tidak suka bercanda, ada. Ada yang kliennya bercanda mulu, ada gitu. Asal kliennya judes gitu ya. Ada, ya wajar lah. Sebetulnya karena kita belum terlalu kenal, jadi awal-awal ini kenapa nih si ceweknya judes banget gitu, cowoknya aja yang ngobrol gitu ya. Tapi ternyata pas udah sekali ngobrol, 2 kali ngobrol, oh ternyata dia tuh pemalu. Jadi agak susah ngomongnya gitu. Betul. Tapi kalau udah dekat, udah akrab, kita ngobrol aja. Nah itu, jadi dari awal kita ketemu, usahakan agar kita tuh betul-betul sama mereka tuh betul-betul humble lah, dinilai sama mereka betul-betul bisa ngobrol dengan baik, nyambung, apapun gitu. Obrolkanlah suatu hal, misalkan mengakrabkan diri gitu. Nah betul sih, mengakrabkan diri gitu. Poin kedua itu kalian harus belajar lebih luasnya gimana ya, ngobrol secara, ya intinya cara berhubungan dengan orang lah, cara ngobrol dengan orang baru seperti itu, biar mereka tertarik sama kita. Betul. Itu baru 2 poin. Apakah ada lagi? Banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini belum ini kalau misalkan kita udah terima klien berarti udah punya gear ya. Gear. Nah, ini alat yang kita pakai. Alat ini adalah istri kedua bagi yang punya istri ya. Karena apa? Kita urusin alat ini adalah mesin ATM kita misalkan. Jadi alat yang seperti apa yang harus kita pilih. Nah, itu kan kita harus tahu dulu ya. Kira-kira kamera dari merek yang mana dulu nih. Silakan aja merek, terserah selera kalian. Nah udah merek berarti ke tipe. Nah ini cenderungnya begini nih, rata-rata fotografer baru pasti mereka memilih tipe yang terendah dulu. Masalahnya gini, saya juga dulu sama. Saya dulu pertama pakai Nikon D5000 karena harganya terjangkau. Yang kedua pas video itu pertama pakai Canon 550D dulu.
550D. Nah 550D dulu ya udah agak lama, tapi itu udah bisa video, udah Full HD, udah exposure-nya bisa udah video? manual, udah bisa video. Pertama yang exposure-nya manual itu 550, karena 500 exposure-nya udah auto. Nah setelah 550 baru 600. Itu semuanya saya pakai 550 dulu, 600 dulu, baru 60D, tapi langsung ke 7D sama 5D kesininya. Nggak ke 70D dulu, nggak ke 80D dulu, karena harganya sama dengan kamera full frame. Oh iya. Nah itu yang saya pilihkan sekarang ya. Kenapa harus dari bawah gitu tipenya ya? Ya. Dulu saya emang dari bawah, tapi saya sarankan kepada fotografer baru, jangan mikir-mikir dulu beli kamera yang tipenya dari bawah dulu karena harganya terjangkau. Kalau kamu misalkan mampu, langsung aja beli yang pro. Nah, Begitu. Kalau menurut saya, langsung aja beli full frame misalkan seperti langsung itu beli ya. Kamera mirrorless yang canggih. Jadi jangan beli dulu yang ini aja deh. Sony itu Alpha 5000 dulu deh. Nanti naik ke 5100, udah gitu nanti ke 6000. Lama prosesnya. Sementara kan ininya kan menunya kan sama. Kurang lebih sama, beda dikit-dikit aja. Betul sih. Nah, cuman gini saya juga pernah ngalami seperti itu. Kasihan berarti. Kok kasihan? Nah, hanya Sarua. Sarua berarti. Carilah kamera yang terbaik, bukan yang termahal, bukan juga yang termurah, tapi yang terbaik. Oke, untuk kamera yang terbaik seperti apa? Bisa kalian cari referensi dulu, bisa kalian tanya bisa ngobrol sama teman ataupun siapa yang sudah memegang kamera DSLR. Iya, betul. Nah, seperti itu. Oke, sekarang tips yang keempat ada nggak? Tips yang keempat nih, apaan? Tips yang keempat, aksesoris. Asal lomba, weh. Ini nggak bakal selesai ngomongnya bisnis fotografi. Isinya. Coba kalau ngomongnya tentang motret, nah kan, Ya. portrait atau landscape, atau kan ini kan bisnis fotografi. Oke, kita udah punya gear ya, udah punya body kamera dengan lensa. Baru ini tadi ke body, ini sekarang ke lensa. Sama, lensa juga yang kita pertama pakai pasti lensa kit dulu. Lensa kit. Apa itu lensa kit? Lensa kit itu lensa bawaan yang biasa dipaketkan bundling sama body. Ya. Misalkan 1855, kalau di 7D itu 18135. Kalau di 5D itu 24105 ya. Oh. Nah itu lensa. Tapi lensa kit ini biasa kita pakai, yang biasa kita sebut lensa kit biasanya itu 1855 kit gitu. Nah kenapa harus itu gitu? Sementara motret wedding itu kan lensa kit memang banyak gunanya. Jujur aja saya bisa beli beberapa kamera itu karena lensa kit 1855. Karena banyak gunanya. Wide bisa, zoom bisa. Tapi kan ada keterbatasan juga. Sementara di wedding itu kita harus punya beberapa lensa, misalkan tidak harus satu ya. Tidak harus satu. Lensa kit oke lah kita punya ya. Terus kita juga punya lensa wide. Lensa wide. Terus lensa fix yang sekarang tuh disebut lensa 1000 umat ya. 1000 umat. 50 mili fix itu banyak sekali dipakai karena kan bokehnya bagus, Nah, kan untuk hasilnya mempercantik juga tajam, nah kayak gitu. Nah, kenapa harus ada lensa wide? Tambah juga lensa tele ya untuk awal-awal ya, karena tele itu kalau kita misalkan pre-wedding jarak jauh kita pakai tele itu hasilnya oke, bagus. Terus lensa wide kalau misalkan di tempat pre-weddingnya di tempat yang sempit pakai lensa wide, nah itu berguna juga. Kalau lensa kit ya udah kayak tadi ya, banyak ininya serbaguna. Yeah. Nah lensa fix di tempat yang terbuka atau tertutup karena bukaannya 1,8 atau 1,4 besar, itu lumayan jadi terang dan tajam gitu. Jadi rata-rata fotografer pemula teman-teman kita itu pertama yang tadi kita bahas, pakai body gear yang tipe yang terendah dulu. Yang kedua pakai lensa kit dulu. Lensa kit dulu. Lensa kit, betul. Nah, kenapa nggak langsung ke 50 mili? Nah, ini mah lagi belajar. Bisa kok belajar langsung 50 mili. Nah, gitu kan. Tadi saya bilang tips yang selanjutnya adalah aksesoris. Aksesoris buat bisnis itu tentu saja beda buat aksesoris buat kita hobi ya. Kita cuma hobi hunting kayak gitu biar bisa ketemu sama fotografer lain. Buat bisnis kita harus punya lighting. Nah, ke lighting ini macam-macam nih guys. Ada flashlight. Flashlight itu sampai sekarang saya pakai flashlight. Terus ada juga lighting studio yang pakai payung gitu ya, yang wattnya agak lumayan gede, mulai 120 watt sampai 200 sampai 500 watt. Sama yang itu satu lagi yang portable, yang pakai baterai. Nah ini baru-baru sekarang nih merek-merek G itu Godox tuh udah ngeluarin
potnya gede tapi dia pakai baterai. Nah, itu banyak sekali gunanya. Itu bisa lihat nih di Instagramnya dia tuh, yang pakai kayak gitu-gitu, pakai AD600 ya. Ya kan harus lihat sampelnya juga. Betul. Nah itu banyak gunanya, bagus sekali. Nah itu aksesoris itu kan tripod. Dan jangan lupa baterai tuh nggak cukup satu. Ya. Harus Itu sangat penting sekali itu. Apalagi mirrorless ya. Jantung. Iya deg-degan atau baterai habis, ini akad belum selesai. Wah ngeri. Bahaya. Baterai, tripod, terus berbagai macam lensa, terus triggernya juga kita harus punya. Lighting. Ini yang paling penting ini nih. Saya kan foto dan video. Jadi si stand light itu kalau bisa jangan punya sepasang, harus punya minimal dua pasang. Biar ada ini ya, apa namanya? Biar cadangan dan biar kita juga bisa nambah lighting biar buat di lapangan. Biar pencahayaannya itu bisa merata lebih gitu. Maksimal. Nah, seperti itu. Nah, udah gitu. Ini baru ke ini ya, ke aksesoris ya. Ke aksesoris. Lengkapi terus aksesoris karena kalau saya tiap kita punya ada orderan terus kita ada pemasukan itu saya selalu beli minimal memori lah. Padahal udah ada kan. Ya. Tapi kan kita nggak tahu kapan memori kita akan rusak, hilang atau gimana kan. Jadi pasti belanja tuh beli memori aja. Nah. Sedikit-sedikit beli memori, beli memori. Betul. Sarannya buat memori ini, kalau saran saya jangan terlalu gede. Memori itu 1632 lah maksimal. Ya, 32 maksimal. Jangan 64 terus berapa sampai 1 tera, nggak perlu. Ya, terkecuali untuk video ya. Nah, kecuali untuk video. Sama, video juga sama. Paling gede 32. Oh, ya gitu. Paling gede 32. Maksudnya gini, kita punya 32 beberapa. Oh, iya. Punya 16 beberapa gitu. Paling memori yang kita punya, yang saya punya paling gede itu 32 ya, kali betul berapa sih. gitu. Ya. Soalnya apa, nanti berat di backup kalau misalkan ada masalah ternyata itu crash. Jadi harus punya berapa giga hard disknya gitu kan. Oke. Nah ini baru di gear ya, belum ke komputer editing, belum ke gear-gear yang di rumah. Enggak sih ya. Mau memori aja. Memori. Beli ya. Kan jualan atau online. Itu baru 4 ya. Ada lagi nggak untuk persiapan nih? Untuk persiapan ya kalau untuk persiapan yang paling penting tipsnya adalah kita harus punya partner fotografer yang sudah berpengalaman. Ya betul. Kita harus ikut dulu di tandem. Mau nggak mau, soalnya kalau kita misalkan langsung cari order itu seperti yang saya alami aja, padahal udah tahu ya, udah ada pengalaman sedikit, tetap aja bakal ada kikuk. Ya betul. Kalau sudah kikuk, waduh bahaya itu di lapangan. Mesti gimana. Sampai si mempelainya nanya, "Kang, ini gimana lagi?" Nggak tahu, saya kayak bingung. Udah. Asli nak. Saya belum pernah sih kayak gitu. Belum pernah. Paling cuma bisi gitunya. Soalnya pas lagi bingung cepet-cepet buka. Buka internet. Oh, ayo di Google. Oke. Pose-pose gimana lagi ya? Oh, kayak referensi. Gak boleh. Tapi kalau sudah terbiasa, tetap kita harus sering-sering lihat foto-foto yang di internet. Nah, kan, seperti itu. Apalagi yang dari profesional, kelas nasional ya. Ya. Atau kelas internasional, mungkin wedding internasional itu kayak gimana sih? Nah, kayak betul. Terus wedding di adat yang lain tuh kayak gimana, kita harus tahu. Harus cari tahu. Sebisa mungkin gimana caranya kita lihat di Instagramnya, atau mungkin kalau bisa kita harus ngobrol. Apa itu email lah, minta nomor WA lah, atau gimana, kita ngobrol cari pengalaman. Benar. Supaya nambah pengalaman terus begitu, bro. Nah, gitunya. Ingat. Nah, itu udah ya, persiapan udah. Persiapan oke. Sekarang lanjut ke bisnis. Ke bisnisnya langsung. Langsung aja. Nah, jadi tadi persiapannya segitu ya. Udah ada 4 atau 5 ya, saya lupa. 5 ya kalau 5 poin untuk persiapannya. Nah, sekarang kita lanjut ke bisnis. Oke. Misalnya gini. Kalau kita mau jualan sesuatu, yang dipersiapkan apanya dulu dong? Barang jualannya ya. Barang jualannya. Jadi kalau untuk di dunia fotografi kita tuh harus punya porto yang seperti tadi disebutkan, ngikut gitu kan. Ya, nah itu selama kita motret atau kita misalkan referensi dari ngikut sama siapa, sama tandem sama siapa, itu semuanya kita atas izin dari yang kita tandem itu, yang tandem sama kita itu, ini kita mau jadikan porto. Soalnya ini kan proyeknya project dia, yang kita ikutin itu. Jadinya kita minta izin. Dulu saya pernah ke beberapa orang, Kang boleh nggak ini saya jadiin porto? Ini memang saya yang motret, tapi ini proyeknya project Akang. Itu
itu mereka rata-rata boleh silakan. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu ada juga beberapa teman saya yang minta dijadiin foto ketika dia bareng sama saya, dan itu saya bolehkan aja. Boleh silakan. Nah itu foto kita bikin karena kita harus tahu dulu calon klien kita harus tahu bagaimana hasil foto kita. Nah harus tahu caranya kita harus punya foto itu. Jadi kita harus bangun IG-nya juga khusus. Kalau misalnya kita punya brand sendiri, brandnya itu kita promosikan, misalkan di Instagram, di Facebook, atau di Twitter, atau di mana, atau kalau memungkinkan sudah mempunyai YouTube, nah itu kita promosikan. Nah untuk nama brandnya itu kan tadi ada nama brandnya. Ya. Kita nggak terlalu tong rusuh lah, gitunya yang ngaran ieu naonnya euy. Oh iya. Teu kudu, nu penting mah cari heula ieu we. Portofolio, upload. Oke. Kalau belum ada nama, nah, gitu. Jangan dulu lah. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi itu bisa nyusul. Jadi ya di privasi lah we. Oh di privasi lah, di privasi lah. Iya. Upload lah we, upload. Oh yang penting upload dulu. Nah, ya betul. Gitu. Betul. Upload lah. Jadi yang penting harus sebanyak mungkin orang yang lihat hasil foto kita. Nah, gitu. Jadi engke pas dibuka eta urang geus teu kudu bingung deui, ieu urang ngupload nu mana ya? Kan urang geus aya gitu kan, tinggal ngeganti ngaran. Betul. Tah ieu. IG-na. Ya, nah, gitu nya. Dilanjut upload. Oke, nah itu promosi ya. Promosi. Nah, promosi itu kita disebarkan sekarang kan ada di status WA juga kita sebarkan. Yeah. Kita sebarkan juga pada grup-grup Dewa kita bahwa kita tuh punya brand dan kita bisa motret, buka jasa memotret. Nah, gitu. Nah, untuk ini ya, untuk grup nih. Saya ini memakai ini ya. Ini sebuah komunitas ya. Ini namanya komunitas PBS Fotografi Bandung Selatan. Dan kalian bagi yang ingin mencari ilmu, bisa kalian seperti saya masuk ke komunitas seperti itu. Biar mengembangkan apa saja, yang penting komunitas foto. Yang penting foto, biar kita lebih berkembang lagi, lebih pesat lah, sharing lah ya, bisa ngobrol di komunitas itu, bisa perkembangannya banyak teman gitu. Bagi kalian yang berada di Bandung, boleh sekali ikut gabung ke komunitas PBS. Nanti saya cantumkan link grup Facebooknya di bawah ya. Oke, lanjut lagi. Nah itu komunitas bagus, saya setuju sekali. Karena apa? Komunitas itu memang bukan tempat untuk berbisnis, tapi komunitas itu berdampak bisnis, bro. Iya, betul berdampak bisnis. Karena partner-partner saya selama ini itu mereka orang-orang komunitas yang saya ikutin. Komunitas A, komunitas B, mereka tuh partner saya tuh dari situ, kenal di situ. Ada beberapa yang, wah ini cocok nih, tolong kerjasama dong sama kita, misalkan syuting atau motret. Nah itu partner di komunitas. Di komunitasnya sangat bermanfaat sekali ya. Soalnya apa? Fotografer itu adalah fotografer yang di tempat kerjanya mereka pasti jarang ketemu dengan fotografer yang lain, pasti jarang. Karena apa? Tempatnya berbeda. Terus kan bentrokan kan jarang ya. Kecuali kalau misalkan yang mempelai, kalau di wedding tuh mempelai cowoknya bawa fotografer khusus buat keluarga dia aja, atau dia bawa masing-masing bawa khusus. Nah baru kita bisa ketemu di situ. Itu pun kan susah ngobrol. Iya sih. Nah gimana caranya supaya kita bisa ketemu dengan fotografer lagi di komunitas? Betul sekali. Nah di situ kan bisa sharing, bisa lihat orang lain pakai gear apa, pengen coba, pengen lihat, pengen pegang ya gear mahal di komunitas. Saya ngalamin kayak gitu. Ingin lihat lensa mahal di komunitas. Ingin tahu cara motret yang baik dan benar di komunitas. Berbagai macam teori, terus berbagai macam informasi yang masuk, bahkan ke akhirnya tadi saya bilang berdampak bisnis itu dari komunitas. Dan itu sangat berguna sekali. Jadi saran saya ikutilah komunitas, dan jangan satu, beberapa gitu. Oke. Beberapa. Karena mungkin ada perbedaan tersendirinya juga. Ada perbedaan ya. Masing-masing kan komunitas itu ada komunitas foto apa, ada saya pernah ikut komunitas foto hitam putih semua fotonya. Oh ya? Ada. Black white community apalah gitu namanya. Terus komunitas itu juga ada yang lokal, tempat daerah kalian di mana itu berada ya. Ada yang juga nasional, ada juga yang internasional. Ikuti semuanya. Ada informasi yang bagus buat kita gitu. Lebih cakupannya lebih jauh, itu ilmunya juga lebih sangat banyak ya, lebih banyak variasi gitu. Nah itu untuk itu udah mulai bisnis. Poin pertama ya. Udah mulai bisnis.
mulai bisnis, kita mencari ilmu, Ya, mencari portofolio. membuat portofolio. Nah, seperti itu tadi sudah dibahas. Oke. Dilanjut Dilanjut ke setelah berjalan ya. Soalnya gini, memulai suatu pekerjaan, memulai suatu bisnis itu akan asik pada awalnya. Nah, ini akan terasa pada tahun-tahun berikutnya. Bakalan ada rasa jenuh, hoream gitunya. hoream males, gitunya. Males. Duitnya udah keterima, tah. ngerjakeunna hoream. Eta nu Itu Minang. saya juga pernah begitu. Ini saya sampai cari-cari bingung ya, mau berhenti pindah bisnis. Ini saking jenuhnya. nah, Mau pindah bisnis, pindah kemana? Kemana kan, gitu. nyari dagang gitu kan. Waduh, nol lagi dong. Nah. Terus kan berpindah dari situ. Bagaimana kita cara bertahan di situ? Karena kan ini sudah berjalan kan. ya betul sih. Sudah berjalan. Jadi masalahnya banyak masalah. Pertama, memang banyak saingan ya. Memang banyak saingan. Saingannya itu tiba-tiba teman kita juga jadi fotografer. Terus mereka juga berbisnis juga. Ya. Berbisnisnya justru lebih bagus dan mereka lebih pesat gitu kan. Ya. Gearnya udah ganti, terus diganti yang terbaru. Wah, teman-temannya katanya tambah banyak, kita jalan di tempat. Nah, itu bakal mengganggu. Ya. Jujur saya pernah seperti itu. Waduh, ini kok si itu teman saya nih, padahal kita berangkat bareng-bareng. Tapi kok bisa ya dia lebih pesat kayak gitu? Kenapa gitu? Itu jangan salahkan. Bukannya artinya mereka menyalip kita ya, enggak. Ya. Itu artinya justru kita sendiri yang introspeksi. Nah, begitu. Nah, jadi dulu saya pernah seperti itu, pernah jenuh juga, pernah bosan dan sebagainya. Setelah saya selidiki ternyata apa? Itu awalnya yang paling intinya apa? Ternyata ilmu kita tuh belum bertambah. Makanya kita bosan. Jadi Bosan motret, bosan hunting, bosan padahal wedding dibayar ya. Tapi kok kenapa bosan gitu? Itu kenapa? Karena kita tidak berinovasi. Tidak berinovasi. Tapi iya, saya pernah dalam fase bosan-bosannya nih, bosan banget. Tapi saya beli lensa anyar nih. beli alat baru. Betul. Lensa, tapi can pernah punya ya. Yang belum pernah kita punya. Belum punya. Jadi beli, semangat ya. Beli, saya coba-coba lagi. Nah, di situ ada tantangan baru. Oh iya, ada semangat ya. Nah, ada semangat, ada tantangan baru. Lensa anyar gitu karena kan. baru nih semangatnya. Nah, jadi eta sih carana. Ya, caranya gitu. Saya emang sering sih kayak gitunya. Meuli naon meuli lampu, meuli naon teu kudu lensa we gitu. Beli yang satu yang baru biar kita gitu. semangat lagi bekerja gitu. Ya, itu bagus. Tapi ka styrofoam ieu dikumakeun nya, dipotoan di kumaha eta. Emang gitu sih Emang saya. bagus. Kalau mampu bagus begitu. Tapi memang benar. Gear itu paling tidak 1 tahun, kalau bisa ini ganti atau nambah. Ya. Jangan terlalu terus digeber kayak gitu ya. Karunya Karena ogenya. namanya barang elektronik kita nggak tahu juga ya kapan. HP aja yang kita pegang kita nggak tahu tiba-tiba habis baterai kan. Apalagi ini yang kita pakai, kita simpan di tas, dibawa naik motor. Ini nggak tahu kapan kita ininya rusaknya kapan gitu. Nah, daripada itu keburu terjadi gitu ya. Jadinya kan mending kalau rusaknya di rumah. Nah, Kalau misalkan ternyata errornya pas lagi di lapangan, aduh, amit-amit lah. Ya, jangan sampai lah sampai kayak gitu. kayak gitu. Jadi sebisa mungkin alat itu harus kita rawat memang sih. Ya. Itu di luar itu mau second atau baru, ini rentan memang kita nggak tahu kapan rusak. Ya. Namanya juga barang elektronik gitu kan. Ada tanda-tandanya juga, dan kebanyakan tidak ada juga ya. Rata-rata langsung mati. Ada yang langsung mati, ada yang langsung error, ada yang langsung gimana, ada yang terjatuh, ada yang masuk air, ada yang kehujanan, gitu. Macam-macam. Nah, untuk perawatan nih ya, tips dari saya satu aja nih. Cukup lepas baterai setelah digunakan. Minimal begitu yang Begitulah. dilakukan. Setiap disimpan lama, lepasin baterainya. Biar baterainya juga awet. Ke bodi dan juga. Ke LCD-nya itu biar gak pinyet ya. Pinyet juga. Ada yang di sisi-sisinya itu hitam-hitam. Nah, kayak gitu biar nggak kayak gitu. Nah, itu salah satu perawatan kamera yang sangat simpel sekali, namun keteladanan orang kan nggak tahu juga ya. Betul, begitu. Dilanjut lagi. Tadi tuh kemana? Apa barusan? Tadi tuh ngebahas apa? Ngebahas. Iya nanti. Bosan ya. Yang bosan itu ya itu tadi kalau dari saya perbanyak, tambahin lah ilmunya gitu. Motor itu terus jangan ngerasa kita wedding kayak gitu-gitu aja sih, kenapa mesti tambahin, enggak. Itu
yang paling saya yang saya pelajari nggak beres-beres tuh sampai sekarang tuh fotografi. Ya. Selalu ada teknik baru. Biarpun ada keterbatasan di wedding, tapi wedding juga berkembang kan. Iya betul. Bajunya berkembang, tempatnya, lokasinya berkembang. Dulu di rumah, terus di gedung, ada lagi di halaman, ada lagi di taman kayak gitu. Berarti kan teknik kita juga harus ditambahin juga. Betul. Nah kayak gitu. Oke, jadi ilmu terus tambahin. Terus tambah ya. Tambahin Terus ilmu. tambah, Gimana tambah. caranya kita mau searching kayak mau ngobrol sama teman atau gimana terus Nah, tambahin. gitu. Dan masukan-masukan itu sangat kita butuhkan. Betul sekali. Dan itu saya sarankan untuk memperluas ilmu ya. Untuk memperluas ilmu itu bisa kalian searching, itu lebih cakupannya itu lebih luas lah, bisa lebih luas sekali. Kenapa saya sarankan searching? Kalau searching itu sudah ketemu, nah udah nih, tapi belum nggak paham nih, kurang paham dengan penjelasan dari internet tersebut, bisa kita langsung tanyakan poinnya ke orang. Biasanya suka teman gitu lah. dilampirkan emailnya atau apanya. Nah gitu. Itu langsung saja ditanyakan biar infonya tepat. Nah, ini ada satu lagi nih yang paling jarang nih, maksudnya jarang tuh saya nanya ke beberapa orang tuh 1:20 lah ya yang menjawab iya tuh. Saya tanya misalkan beberapa fotografer, kamu punya buku tentang fotografi nggak? Oh buku bro. Rata-rata mereka aduh kan nggak punya. Terus mereka jawab kenapa harus buku? Kan ada PDF, kan ada internet. Kalau menurut saya baca buku itu sensasinya berbeda. Buku, sok cobain ya, buku yang sama nih dengan judul yang sama yang saya punya. Ini saya ada buku nih, beberapa buku fotografi. Ini aja nih. Ini yang paling simple banget. Ini cuma berapa sih harganya? Sekarang gini kita bandingkan. Coba lihat judul buku ini, kemudian kamu cari di internet dalam bentuk PDF dan PDF-nya. Terus kamu download atau langsung dibaca boleh. Coba baca. Mana yang lebih asik, baca di buku ini atau lihat di PDF? Kalau yang saya lihat ya di PDF itu halaman kedua, ketiga, keempat itu sudah mulai pusing. Karena layarnya kecil atau enggak, gitu ya? Layar dari HP kecil, di komputer kan gede terus terang. Nah ini bener-bener sih. Buku, kalau menurut saya ini lebih anteng baca bukunya, dan ini lebih masuk kalau menurut saya. Ya. Karena kan dulu saya emang butuh buku, tapi sekarang udah jarang banget. Jadi tapi karena pekerjaan saya motret sama video ya pegang-pegang kamera kayak gini, jadinya buku-buku kayak gini juga harus punya gitu kan. Dan ini paling asik juga kalau kita bedah bareng-bareng temen. Ya. Nah si buku ini paling asik gitu kalau menurut saya. Berarti ini bisa jadi alternatif kebosanan yang tadi kita bicarakan juga. Betul. Nah, cari ilmunya bisa lewat ini. Bisa lewat situ karena media seperti ini, media cetak, ya itu goib gitu loh. Apa sih yang ada di dalamnya kita belum tahu. Selalu ada hal baru. Nah seperti itu. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif kebosanan yang dialami sang fotografer. Kita lanjutkan lagi. Lanjut lagi dong. Masih ada nih. Apa kira-kira? Ayah bapak. Cik atumang jam segini mama. Itu lapar ya. Rasain. Oke, selanjutnya gini. Iya. Setelah kita motret, tadi kan kejenuhan, kebosanan kita bisa ada diatasi sama itu ya. Ya. Atau kalau emang kalian jenuh banget, nggak bisa gimana-gimana, jadi berhenti aja dulu. Tapi nanti juga kangen lagi, tapi kan lebarnya. Lebar atuh. Jangan kan lagi tiba-tiba ada orderan atau gimana. Oke, selanjutnya yang jadi masalah utama sering saya hadapi sama curhat sama teman-teman yang jadi masalah itu adalah pengolahan data. Pengolahan data. Data itu kan kita ambil pada saat momen-momen yang sangat penting ya. Terus kita simpan di komputer, terus hilang. Gitu yang paling bahaya. Oh iya. Kenapa bisa hilang? Banyak faktor ya. Pertama seperti yang saya alami dulu, saya nambah hard disk di komputer itu dengan tanpa mengganti power supply-nya. Jadi power supply dengan watt yang segitu yang harusnya dia cukup 2 hard disk, saya tambah dengan hard disk 2 kali lipat lebih tinggi. Akhirnya satu hard disk rusak. Dan itu ada datanya. Yang pertama. Yang kedua itu hilang. Itu kill disk. Jadi sama sekali nggak bisa terangkat karena hard disknya nggak tahu angus nggak tahu gimana, pokoknya itu nggak bisa. Mengerikan sekali, nggak boleh. Yang lain nggak boleh ngalamin kayak ngeri. Biar saya aja deh kayak gitu mah. Tapi kenapa ini sangat penting untuk dibicarakan? Karena apa? Proses data ini
Kan ini cuma sekali ya. Peristiwanya momennya cuma sekali. Tapi kita harusnya menyimpannya berkali-kali. Ya. Oke lah, momennya cuma sekali. Data sudah tersimpan di memori. Kita simpan berkali-kali. Maksudnya gini, kalau yang saya lakukan adalah semua data yang udah kita ambil itu semuanya disimpan di eksternal hard disk. Tapi apabila kita pengen ngedit salah satu order acara, itu kita pindahin dulu ke komputer. Ke komputer ya. Jadi yang eksternal hard disk ini itu cuma buat mindahin doang sama ngopi doang. Ini nggak saya pakai. Master ya. Master itu saya simpan. Yang mau kita edit baru kita pindahin ke komputer. Apabila nanti terjadi, kecuali hard disk ini jangan sampai hilang ya. Ini karena kita obrolkan adalah kerusakan karena dipakai. Eksternal hard disk juga bisa rusak. Ya, internal juga bisa rusak. Nah, apabila nanti si komputernya error atau gimana, eksternal hard disk ini masih menyimpan data kita. Seperti itu. Ini penting sekali. Beberapa teman saya juga ngalamin kayak gitu, data hilang, nggak bisa tidur kan, bahaya ya. Wah, itu kelabakan. Saya yakin kelabakan tuh. Kalau dibanding-banding, ini karena apa bahaya? Sebahaya apa data ini? Kalau saya banding-banding, saya mah mendingan rusak kamera daripada hilang data. Rusak kamera bisa beli lagi, tapi data kan nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang ya, nah, betul. Itu bahaya. Tapi mendingan kameranya nggak rusak, datanya nggak hilang. Caranya seperti itu. Yang penting kita nggak teledor aja dah. Karena apa yang dilupakan tuh, kita upgrade kamera. Pernah nggak upgrade komputernya? Nah itu suka lupa. Kasihan sekali. Kadang-kadang suka lupa. Lu kasihan. Dia udah baru upgrade ya kemarin. Belum. Baru wacana. Baru akan. Nah itu. Jadi upgrade juga. Harddisknya upgrade berarti otomatis power supply juga. Perhatikan aja lah si komputer itulah. Karena kan komputer itu kan intinya kita kerja ya post production ya di komputer itu. Jadi harus diperhatikan juga. Jangan terus ngeliat-liatin review kamera yang terbaru apa komputernya gimana dong gitu kan. Gitu jadi asal laptopnya komputer gimana dong gitu. Jangan edit nuki mah gampang lah gitu. Tolong dibantu juga. Jangan sampai seperti itu karena itu juga ruang kerja kita yang kedua. Ya. Ruang kerja kita yang kedua dan itu juga dibayar. Itu juga dibayar. Editan kita tuh waktu kita untuk membuang waktu untuk ngedit itu kita dibayar. Masa sih nggak bisa nyisihin gitu buat harus merawat komputer kita di setiap misalkan 2 bulan sekali. Betul. Kita bersihkan atau ganti pasta atau cek yang lain kan itu nggak memakan waktu yang beberapa jam ya mungkin cuma 1 jam lah gitu. Males memang sih. Emang males sih. Tapi kan kalau udah dibersihin rasanya agak berbeda ya. Nah seperti itu. Rada lancar ya. Rada ngenahan gitu. Ngenahan padahal mah angker. Tapi lebih bersih gitu kan. Ada lagi? Ada. Ini nggak bakalan selesai sih, tapi ini masih soalnya ini berbagai permasalahan biasanya dari pertanyaan. Saya nggak inget semua nih, tapi yang penting itu yang barusan yang dibilangin sama Kang Angga tentang biaya perawatan itu juga betul penting. Kita nggak tahu kamera kita kapan mau error, mau rusak, alat kita kapan mau ada kendala, tapi kan biaya perawatan kalau nggak dipakai juga bermanfaat juga sama yang lain kan. Komersilnya itu di segmen apa sih? Komersil segmen apa maksudnya? Ya jadi gini, orangnya tersendiri sama berikut kameranya atau ilmunya itu? Ya semuanya. Semuanya kan? Semuanya. Nah jadi kalian harus diketahui kita dibayar untuk kameranya juga, untuk sewa kamera ya. Untuk sewa kamera, terus kita juga dibayar karena upgrade ilmu itu nggak gratis. Nah, upgrade ilmu itu nggak gratis. Jadi dirinya juga dibayar. Dirinya. Jadi gini. Kenapa nggak gratis gitu kan? Misal kieunya orang dekat babaturan lah. Itu nanti ada kayak moto cenah cing orang rek ningalikeun tah jika gitu kan ini teh langsung ngapung cara Superman da mah Batman bisanya bisa rek angkot aja tah jadi gitu eta hal kecilnya jadi pembahasannya gini, kenapa kita tuh cari alasan, bukan cari alasan ya, kita cari cara mengungkapkan bagaimana ke klien itu bahwa kita itu jasa fotografer itu memang mahal. Nah itu mungkin ya bisa apa yang akan kita obrolkan gitu, apa yang kita bicarakan, alasannya apa yang kuat gitu kan ya. Sebetulnya kita semua udah ngerti karena kita mengalami proses beli kamera, mengalami proses
ngedit, mengalami proses motret di lapangan, mengalami proses cari-cari ilmu kayak gitu kan, semuanya kan itu mengalami itu. Tapi kan beberapa orang juga tidak bisa mengungkapkan seberapa mahalnya itu gitu kan. Betul. Nah, jadi maksudnya begini. Kalau kita hitung memang itu nilainya sangat tinggi, betul. Yang tidak ternilai itu adalah waktu kita. Ya, jasa kita juga sebetulnya tidak ternilai, tapi kita batasi. Oke deh, saya kasih waktu untuk motret di tempat itu dengan dibayar sekian. Nah, itu ya. Jadi kita memaklumkan diri bahwa kita oke lah, kita buang waktu dulu, sisihkan waktu dulu buat itu. Sebetulnya itu tidak terbatas ya, tidak ternilai gitu kan. Nah, terus kenapa mahalnya di mana nih? Soalnya gini, wajar ya, namanya penjual pasti dia ingin mahal. Penjual jasa dia ingin mahal, tapi namanya pembeli dia ingin semurah mungkin. Murah, cepat gitu kan. Murah, cepat dan bagus. Tentu saja begitu. Nah, bagaimana cara menyambungkan ini? Ini pingin murah, ini pingin mahal, tapi kita harus bisa nyambung di bisnis ini dan dua-duanya menjadi win-win solution gitu ya. Jadi caranya kita kasih pengertian dulu bahwa motret ini adalah momen yang penting, momen Anda yang penting, klien yang penting ya, momen kliennya. Jadi saya akan bertanggung jawab di momen Anda dengan hasil yang bagus, dengan nilai sekian seperti itu. Jadi yakinkan dulu si klien ini bahwa dia percaya sama kita, dan seolah-olah tidak ada fotografer yang terbagus lah di dunia ini kecuali Angga atau saya misalkan. Kalau di depan klien, betul sih. Sampai dia yakin, dia betul-betul percaya. Nah itu akhirnya berapapun pasti dia akan setuju kan? Walaupun memang budaya kita kan tawar menawar ya. Betul. Misalkan sekian nih, aduh turuninlah dikit segini gitu kan. Kalau itu masih worth it sih oke, kita kasih segini. Kalau saya ada trik-triknya khusus, misalkan gini ke klien, ini untuk pemotretan Anda tanggal sekian itu saya siapkan waktunya, saya siapkan appointmentnya dan sebagainya. Itu saya kasih budgetnya sekian dengan hasil ABCD dan saya kasih bonus ABCD misalkan begitu. Kalian pasti nawar nih, Kang bisa nggak turunin dong sini sedikit, turunin segini misalkan. Oh jangan segitu dong, naik lagi dikit, biasa ya kita ya. Misalkan naik lagi dikit, naik lagi dikit tapi itu jadi turun nggak, naik nggak, jadi segitulah pokoknya. Tapi di bawah dari penawaran kita. Betul. Jadi jawabannya saya jawab, oke deh segitu nggak apa-apa, tapi bonusnya hilang. Aduh jangan dong, karena justru bonusnya itu yang menarik ya. Oke kalau gitu balik lagi ke harga awal, awal. Jadinya aduh sayang kalau bonusnya hilang ya, mendingan kita standar aja tapi bonus tetap ada. Triknya salah satunya itu. Nah itu triknya dari Kang Batman yang mungkin bisa dicoba atau bisa membuat trik yang baru menurut kalian cocok. Boleh itu bisa dikembangkan. Tadi kan kita ngobrolin kenapa kita mahal. Ya karena waktu kita ngedit itu kita buang waktu juga. Betul. Tuh, belum lagi pikiran yang bukan pikiran ya, kita berpikir kan terus. Berpikir terus. Tiba-tiba kopi habis 2 gelas kan. Gitu. Itu tangkano kopi jam sabar aja. Contoh. Nah kayak gitu kan. Nah itu soalnya ngedit itu kan tidak kita batasi ya. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita mood 1 hari bisa beres. Gitu. Kalau enggak beberapa hari gitu kan. Di bisa dalam waktu yang berminggu lah. Tapi masih dalam waktu yang kita sepakatkan dengan klien. Misalkan ini bakal selesai 1 bulan misalkan. Itu berapa hari itu kita harus cepat selesai. Betul. Sebelum waktu yang jatuh tempo itu kan. Jangan sampai ini ya deadline. Maksudnya deadline kayak yang tadi ya, mana hard disknya rusak. Nah ini yang jadi masalah. Kan makanya liur ya karena janganlah. Nah, sekarang udah canggih lah, nggak kayak dulu ya. Dulu masih pakai P4 komputer nate. Wah ngeri gitu kan. Sekarang udah lebih canggih. Ngeri. Jadinya lebih bagus sih punya komputer, punya laptop juga. Gitu. Fasilitas buat kerja kita. Jadinya kita bisa lebih cepat gitu kerjanya. Kalau ada yang portable seperti laptop gitu ya. Untuk tadi kan kita membicarakan penawaran harga. Penawar harga. Oke, portofolio sudah ada. Terus
aksesoris kamera sudah ada, alatnya sudah ada, ilmunya sudah ada. Oke. Nah, kita menyinggung dari harga nih agak sensitif ya. Oke, dari basic dulu ya. Ini yang mudah aja dari wedding. Dari wedding, oke. Wedding ya. Ini jadi pembicaraan yang belum selesai nih sampai sekarang. Saya nggak tahu kapan selesainya masalah standar harga. Standar harga jasa pemotretan wedding ya. Ya. Ini kita batasi wedding aja dulu. Soalnya nanti juga yang lain ngerembet juga sama yang lain. Nah gitu. Jadi ini kita bicarakan harga itu bukan standar harganya itu. Ini hanya Kira-kira berapa nah, gitu ya? seperti itu. Oh, kira-kira berapa? Oke, sebetulnya ini kalau kita harus tahu dulu ya, untuk yang awal-awal motret kita harus tahu dulu dasarnya dulu ya. Dasarnya tuh misalkan cetak foto Ya. atau cetak pembesaran itu kira-kira berapa? Kita harus berlangganan dengan percetakan supaya kita jadi anggota mereka dan kita mendapatkan fee yang khusus Ya. fotografer amatir wedding. Nah, sebetulnya itu bukan standar kita untuk menaikkan dari situ berapa kali lipat, enggak. Tapi setidaknya dilebihkan lah. Karena Dilebihkan. apa? Itu kan biaya cetak ya. Ya. Sedangkan foto itu sama atau foto pembesaran atau album itu kan kita edit juga. Ya. Nah, yang edit itu justru kita nggak tahu berapa. Nggak tahu ya. Atau berapa yang edit itu. Cuman gini aja lah, kita main simulasi ya. Motret kira-kira kita pantas bayar berapa? Misalkan nih motret 1 juta. Ngedit 500.000 misalkan ya. Terus cetak semuanya itu misalkan biasanya cetak berapa ya, sekitar 300 ribuan lah mungkin ya. Nah, Cetak itu 300.000 itu harga fotografer punya itu. Bukan harga komersil. Berarti tadi berapa? 1.500.000 sama 300. 1.800.000. 1.800.000 itu berarti modalnya segitu. Modalnya segitu. Nah, untuk cari harganya gimana nih? Nah, cari harganya kalau saya sih dari modal segitu saya kali 2. Dikali 2. Dulu saya kali 2 seperti dulu. itu ya. Jadi saya kira-kira dulu saya tuh ngedit foto itu oke lah dari awal pertama 250.000 lah. Oke, 250.000. Terus motret 500.000 lah dulu ya. Terus cetak foto 300.000, berarti semuanya berapa? Sekitar 1 jutaan. Dulu waktu pertama berarti itu kali 2 saya. Berarti saya dapat kurang lebih 2 jutaan. Dan itu penawarannya enggak 2 juta. Saya tawarin 2,5 juta. Dapat pasti nawarin tadi cara tadi ya kan? Ada saya tawarin 2,5 atau 3 juta. Nanti si kliennya nawar ke 2,5 atau ke 2 juta. Jadi mentok ke standar dasar kita. Ya. Itu dulu. Nah, sekarang sebetulnya ini jasa ini nggak ada batasnya sebetulnya. Ya. Berapa sih? Ada yang fotografer dibayar per halaman, per jepret ya. Ada yang fotografer dibayarnya per jam, ada yang per hari, dan mereka ada yang saya juga nggak masuk akal. Itu mereka bayarannya tuh ada sampai ratusan juta. Yang untuk fotografer itu. Artinya apa? Kita itu nggak ada standar minimal gitu kan. Ya. Kalau standar tinggi, standar maksimal ada. Minimalnya berapa? Nah, nggak ada standar minimalnya berapa. Nah, makanya tadi saya bilang ini kenapa jadi obrolan yang tidak selesai, karena kan mereka menganggap harus ada standar harga. Standar harga jasa gitu kan. Itu kalau menurut saya nggak ada standarnya. Tergantung kita bisa menawarkan sama klien kita. Ya paling yang kita standarkan itu justru klien. Mau klien mana yang akan kita tembak, yang akan kita tuju gitu. Mau klien kelas A, B atau C. Maksudnya tuh kelas-kelas itu kan berdasarkan daerah biasanya ada, karena di kabupaten rata-rata segitu. Karena mereka juga yang motret yang lain harganya tuh segitu, ya udah berarti kita dapat segitu. Di putaran ya segitu tuh nggak mentok di sekian ratus ribu atau sekian juta, tapi di putaran segitu bisa naik bisa turun gitu. Nggak semua sama gitu kan? Nggak semua sama, itu berbeda. Terus kelas B dan kelas A misalkan di kota di hotel di gedung, kelas B di mana, kelas C di kabupaten kayak gitu. Nah itu ada kelas-kelasnya. Maksudnya kelas-kelas itu bukan artinya kasta mahal, ya, bukan artinya kasta, tapi kan standar harga di per kelas itu berbeda. Berbeda gitu. Betul. Seperti itu contohnya. Nah, jadi yang tadi tipsnya itu bisa dicoba juga. Wah, kita dapat ilmu banyak nih hari ini. Mantap sekali ya. Nah, kita lanjut lagi. Barusan sampai
mulai mulai bisnis, mulai udah dapat harga, tawar menawar, udah mulai punya harga standar. udah dapat harga, udah jalan kan, kita udah jalan nih. Kapan kita saatnya untuk merekrut partner fotografer atau videografer? Ya setelah dibutuhkan. Setelah dibutuhkan. Nggak gini. Motret itu awalnya memang sendiri. Ya. Tapi ini udah kelas mana? Bukan kelas ya, udah ke zaman mana nih? Kalau misalnya udah zamannya ke wedding hasilnya yang magazine itu, majalah itu, yang magazine itu fotografernya harus minimal 2. Harus 2. Karena yang saya rasakan itu capek banget. Sendiri kan? Walaupun enggak berdua motretnya, yang penting kita punya asisten lah. Ada minimal itu, yang penting ada yang bantuin gitu, beresin lampu, lighting dan betul. segala macam. Yang minimal harus punya itu, gak boleh sendiri. Kalau Anda begitu terus berarti Anda menyiksa diri Anda sendiri. Dan itu banyak risiko ya. Ya, betul. Itu barang ketinggalan. Nah, itu dia. Jangan sampai hilang. Nah, karena itu sangat berharga sekali ya. Jatuh gitu kan. Nah, sebetulnya itu seharusnya tadi yang ngobrolnya pas kita kita ngumpulin properti. Itu kita juga harus punya partner. Harus punya kru gitu. Kru yang kita ajak, kemudian kita tentukan bahwa ini dalam sekali job ini lu tuh dibayar sekian. Ya. Nah, kru itu, dan tugasnya jelas, pasang lampu, terus dia ngeberesin alat, terus dia jadi asisten kita, misalkan pegangin lensa kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan satu job terus lu motret sendiri gitu, apa enggak kebayang kan bosannya kayak gimana? Nggak, mau kalau awal-awal sih oke, saya pernah sendiri. Oh iya? Sendiri pernah, asik sih, resep gitunya, wah. Tapi lama-lama benar. Kalau kalau saya pemalu, ngajak saudara lah, ajak temannya sawe gitu. Ayo ngilu baturan ngobrol naon lah, enggak kayak di itu mah ngarokok naon bebas gitu. Nu penting ngobrol we. Juga enggak apa-apa. Tenan naon gitu. Ayo. Nah, saya mah belum pernah sendiri. Pasti berduanya. Belum pernah sendiri. Nah, minimal ada teman gitu. Oke, harus punya teman. Dan kalau saya dulu, beberapa teman saya yang ikut saya awalnya dia jadi kru, itu saya tekankan karena dia udah ada ketertarikan motret ya. Akhirnya saya sarankan, lu mesti motret. Lu kan saya nggak punya alat, ini pakai alat gua dulu. Jadi bukan artinya ngemanfaatin dia pas ikut sama kita dia juga ikut motret, terus kita ambil hasilnya, enggak. Dia harus bisa motret. Itu asisten gua tuh harus bisa motret. Jadi harus ngerti gitu motret gimana, pasang lampu sebagainya, sampai dia bahkan dia jadi fotografer, ada beberapa yang jadi fotografer. Pembahasannya tuh gak bakalan cukup 1 tahun pembahasan kalau kita ngobrol terus. Ya, gak bakalan banyak banget pembahasan. Mungkin nanti next time kita akan lanjut ya. Kalau ada request kita bikin mau video apa, boleh tulis di kolom komentar. Bila kita ada kesalahan, mohon dibenarkan, karena kita juga sama-sama masih belajar lah. Jadi maksud kita bukan untuk menggurui, cuman berbagi pengalaman apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan di sini, kita budalkan semua. Itulah pengalaman kami. Oke, segitu saja untuk hari ini. See you next time.